Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya ya, Kades Kohort sudah terungkap. Kabarnya sudah menghilang. Menghilang kemana? Jangan-jangan ya sowan ke orang-orang Solo sana. Kabarnya sudah menghilang begitu kan ya. Tinggal rumah dan mobil Civic ya yang ada di rumahnya. Kabar berita yang begitu mengejutkan lagi begitu kan ya, bahwa Rubiconnya ya, mobil Rubiconnya kabarnya sudah dijual. Apakah ini sudah tahu akan diusut sana sini, tiba-tiba ya mobil Rubiconnya ya takut diusut sana sini dijual. Ini ngeri bos ya. Ini sudah jelas-jelas di depan mata ya. Mungkin banyak orang mengatakan ada dugaan-dugaan kong kali kong ya. Tidak mungkin kepala desa itu kaya kalau tanpa ada ini dan itu, kecuali punya usaha. Inilah dugaan-dugaan yang kemudian spekulasi ya dari masyarakat. Sehingga siapa yang harus bertanggung jawab? Sudah ketahuan bos. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini mau ditindak atau tidak? Ngeri-ngeri sedap ternyata ya, ngeri-ngeri sedap. Akhirnya sekarang ini kabarnya cuma tinggal mobil Civic-nya di situ. Nih, Kades Kohort Arsin menghilang, tinggal rumahnya di mobil Civic ya B412 ya, sin di garasi. Bayangkan rumahnya semewah ini begitu. Ya, jangan-jangan mungkin dialihkan atas nama ini. Mungkin ya sudah dijual, uangnya dibagi-bagikan sana sini mungkin ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini keren begitu kan ya. Keren ya. Dalam artian keren itu ya ketahuan mereka. Plat nomornya keren Arsin ya. Pak Lurah istrinya berapa? Pria sukses biasanya dikelilingi wanita yang pengen ikut sukses. Menghilangnya si Kades, ada pejabat yang disuruh dia sembunyi dulu. Soalnya jika si Kades diperiksa dan proses, maka akan menyangkut nama pejabat tinggi lain yang terlibat. Wow. Ya usut dong, usut di situ. Biar apa? Biar kelihatan siapa di balik ini semua. Jangan-jangan nama Mulyono juga masuk nantinya. Atau jangan-jangan begitu ya, Nusron Wahid sebagai Menteri ATR hanya memecat pegawainya dari BPN-nya. Tidak lagi kemudian ditindak siapa pemilik itu, tindak. Kalau ini ditindak begitu kan ya, satu persatu seperti itu sampai ke Mulyono ini. Ini sampai ke Mulyono. Ngeri ya. Jadi artinya apa? Artinya pagar laut misterius itu harus benar-benar dibasmi. Tidak hanya dibongkar, tidak hanya dicabut SHGB-nya, tapi ditindak orangnya. Karena di situ ada dugaan korupsi dan kolusi yang kemudian dimainkan. Ada kong kali kong besar antara setempat dengan ya orang-orang yang dibalik itu. Ya siapa mereka? Ya tentu orang-orang yang kuat lah ya, yang membacking itu. Jadi walaupun toh pada hakikatnya mereka masuk penjara, mungkin hanya orang-orang anak buahnya begitu kan ya. Orang-orang bawah di situ mungkin dihukum ya jaminan ini jaminan itu ya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan netizen benar juga begitu. Sampai hari ini Kejagung masih belum memeriksa ya bagaimana dugaan-dugaan yang menimbulkan spekulasi itu. Padahal Prabowo sudah mengatakan dan menyindir, jangan takut para oligarki. Ya, ini kayaknya negara ini dibuat ya keruh ya sama seseorang yang sayangnya garis depan kita Bapak Coklat 2 ya. Tidak belum mengurus apakah ada sangkut pautnya dengan itu, makanya harus dibongkar. Ya, mulai dari PPATK, terus kemudian Kejagung ya, terus kemudian KPK harus berani memeriksa ini semua. Kalau ini tidak diperiksa, ya saya kira kita begitu kan yang ada di laut sekeliling kita, jangan-jangan itu sudah ada SHGB-nya. Mungkin ada yang lebih parah di Tangerang. Kan itu logikanya. Ngeri nih bos. Ya ngeri ya. Jadi semuanya seolah-olah di SHGB-kan begitu. Jadi seolah-olah para konglomerat di situ beli ke masyarakat ya. Jadi secara sistem dan administrasi memang benar beli ke masyarakat.
Tapi masyarakat dari mana ya? Kalau tidak ada dugaan-dugaan yang kemudian didesain sedemikian rupa, ini paling banter lagi ya gugat aja. Terlalu banyak menyimpan rahasia ini. Cari dan adili ya, bersalah tergantung dia sejenak di depan umum. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap ya. Makanya tidak heran di rezim Mulyono begitu kan, banyak hal-hal seperti ini. Kalau 3 periode saya kira ini tidak ditemukan masalah pagar laut ini. Seandainya Mulyono 3 periode mungkin ya masyarakat tidak menemukan ini. Ngeri-ngeri sedap memang, ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca ya. Ini beritanya dari Kompas ya, ini dari Kompas. Kades Kohot Arsin menghilang, tinggal rumahnya di mobil Civic ya, dan mobil Civic. Coba kita baca ya, ini beritanya. Bentar saya zoom dulu ya. Tapi ini menarik loh begitu kan ya. Kenapa? Kemana si kepala desa itu kok nampaknya ini menghilang kayak? Jadi perlindungan lah kan, orang pasti membicarakan soal itu nih. Ya, Tangerang. Arsin bin Arsip ya, Arsin bin Asip, kepala desa Kohot kecamatan ya Paku Haji Kabupaten Tangerang Banten, menghilang usai berdebat dengan Menteri Agraria di tata ruang ya dan tata ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Nusron Wahid ya terkait dengan status lahan pagar laut di wilayah tersebut. Arsin tidak merespon ketika ditelepon maupun pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi pernyataan yang menyebutkan kawasan pagar laut dulunya merupakan daratan. Jadi ini kepala desanya ini mau beralibi sebenarnya ya, ingin membohongi Menteri ATR. Tapi Menteri ATR sudah tahu, Nusron Wahid sudah tahu, datanya lengkap begitu kan ya, datanya lengkap dan sebagainya. Kalau dulu dianggap ini daratan begitu kan ya, lalu kemudian diklaim ada SHGB-nya, secara fakta begitu kan ya, ketika dilihat dari satelit dari tahun ke tahun itu tidak ada di situ bahwa tidak ada daratan. Memang tetap dia adalah laut, tidak ada daratan. Jadi saya akan membuktikan begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa oleh beberapa netizen begitu kan. Ya ini bagian dari bagaimana untuk bisa mengungkap ini semua. Sebenarnya gampang ya, sebenarnya gampang. Makanya saya tidak heran begitu ketika di negara kita banyak yang kemudian masih ada orang yang punya backingan kuat. Ya saya kira ini yang akan terjadi begitu di masa pemerintahan ya, siapa yang gagal dan siapa yang tidak begitu kan ya. Coba kita lihat saja dari tahun 1900 ya, dari tahun 1978 ini 73 sampai 2024 tidak ada tidak ada daratan di situ. Malah ini yang ada begitu kan, yang warna merah ini begitu kan ya. Ini malah ada lautan di situ, tidak ada di situ. Dari satelit 1973 sampai sekarang tidak ada di Laut Tangerang ini, tidak ada operasi ya. Artinya tidak ada daratan di situ. Artinya kalau ini kita lihat, kalau 1978 sejak dulu misalnya ada operasi, misalnya ada daratan, ya SHGB mungkin ya tidak bisa dicabut karena sudah lama. Tapi ini pada tahun 2023 ini sudah keluar izinnya. Bayangkan, SHGB-nya. Jadi bayangkan, artinya kan tidak baru-baru kali ini yang kemudian mereka usut begitu kan ya, kan baru-baru kini yang kemudian dijadikan SHGB dan sebagainya. Ini kan sudah ketahuan sebenarnya. Tinggal proses aja. Alat bukti sudah cukup ya, dugaan-dugaannya sudah banyak. Tinggal periksa saja. Dan kita tahu bahwa di balik ini semua mungkin ya karena orang-orang kuat, saya yakin ya tidak seberapa lah dibandingkan dengan Nusron Wahid ya. Karena di balik ini semua para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa dan negara kita ya, ini begitu luar biasa begitu. Uangnya sudah banyak, berapa triliun mereka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.